Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Kita sudah kedatangan seorang adik cantik di sini ya. Makasih. Bukan kamu. Oh, bukan. Bukan ibu. Oh, bukan. Oh, saya ibu ya. Saya panggilnya adik ya. tadi Baik. ya. Ada Cantika di sini. Hai. Apa kabar Om Swastiastu? Cantika, cantik banget. Nimade Ayu Cantika Ratih. Aduh, namanya aja udah cantik banget ya, sesuai dengan orangnya. Udah Ayu lagi ya. Udah Ayu, udah Cantika Ratih pula ya. Nah, Cantika anyway, ini sebentar. Cantika masih sekolah? Masih ya? Oke. Makanya tadi kan Cantika ini adalah seorang pengusaha juga, duta endek juga. Duta endek Denpasar ya, Cantika ya. Itu periode berapa? Periode 2018-2019. Ya, masih anget ya, masih anget banget nih ya. Fresh gitu ya, fresh from the oven. Masih muda, kemudian cantik, prestasinya luar biasa sekali yang pastinya pengusaha muda. Pengusaha muda, benar. Ini dia sukses nih menelorkan gitu ya, menciptakan bibit-bibit ayam gitu. kali ya, menelorkan. Oke, Cantika, nanti kita akan ngobrol-ngobrol kenapa enggak, kenapa pilihannya enggak, dan bagaimana enggak gitu ya. Pokoknya banyak deh kan kita bicarakan tentang enggak nih, biar kita nggak bisa pakai aja gitu ya, tapi kenapa enggak dan lain-lainnya. Kamu punya berita apa hari ini? Nah, saya punya berita tentang perguruan tinggi nih ya, yang harus atau diharapkan mampu melahirkan banyak pengusaha muda yang unggul. Perguruan tinggi harus memadukan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang kewirausahaan. Harapannya para lulusannya tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lahan pekerjaan baru. Akademisi Universitas Dianapura, Iwayan Ruspendi Junaidi mengatakan, mahasiswa harus memiliki keterampilan berwirausaha agar siap memasuki dunia kerja, menciptakan lapangan kerja sendiri dan berkontribusi memajukan ekonomi bangsa. Terlebih, salah satu syarat menjadi negara maju harus memiliki kelompok wirausaha sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah penduduk. Perguruan tinggi sebagai institusi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul memegang peranan penting mengatasi masalah tersebut. Perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tengah persaingan global. Perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan banyak pengusaha muda yang unggul. Perguruan tinggi harus memadukan keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang kewirausahaan, sehingga para lulusannya tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu menciptakan lahan pekerjaan baru. Untuk itu, perguruan tinggi didorong untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Salah satunya adalah melakukan penyesuaian kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal penguasaan teknologi informasi dalam kewirausahaan. Usulan saya ini adalah kepada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dia harus memiliki mata kuliah kewirausahaan di prodi-prodi yang ada di kampusnya. Dosen ataupun tenaga pendidik untuk mensosialisasikan tentang kewirausahaan ini. Begitu pentingnya wirausaha bagi percepatan ekonomi nasional Indonesia. Dalam hal indeks kewirausahaan, Indonesia berada di urutan ke-7 setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Suparyana, Bali TV. Tuh kan. Jadi memang universitas atau kampus-kampus itu juga memang harusnya sudah bisa menciptakan gitu ya, memberikan edukasi untuk bagaimana menjadi pengusaha-pengusaha muda. Oke, bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi bagaimana menciptakan pekerjaan baru itu sendiri. Luar biasa ya. Dan juga harus mampu melahirkan banyak pengusaha muda. Seperti juga di pagi hari ini kita sudah kedatangan seorang pengusaha muda, Cantika. Nah, tapi sebelum kita ngomongin tentang ini usaha yang ditekuni oleh seorang Cantika. Betul. Cerita dulu dong tentang pengalaman kamu ini. Wah, ini masih muda. Masih muda banget loh. Iya, 16 tahun. Apa sih yang ada di pikiran kamu gitu ya untuk ikut gitu loh ajang-ajang seperti Duta Anda dan lain-lain itu apa yang membuat melatar belakangnya? Kalau Cantika pribadi itu memang tekun di dunia model tuh dari kecil, dari TK, SD. Lalu di SMP itu mulai ikut lomba yang diadain oleh Duta Anda Kota Denpasar, namanya Anda Lovers. Terus semakin sering ikut lomba gitu, beberapa anak Duta Anda itu bilang, kamu ikut Duta Anda aja nanti gitu. Oh nanti mungkin Kak, karena masih kecil kan, masih 15, 16. Terus waktu ini akhirnya 2018 lalu berusaha ikut. Itu padahal pemikirannya
aduh pesimis nih, maksudnya siapa sih yang nggak pengen juara kan kalau ikut Iya, lomba ajang-ajang gitu, ya, ajang-ajang, gitu tapi ya. kompetisi. tapi nggak ambisi juga gitu, cuman sedikit pesimis, akhirnya ikut, wow ternyata bukan cuma ajang, bukan cuma lomba, bukan Apa yang cuma kamu dapatkan? bersaing, banyak banget Kak, pendidikannya dapet, terus gimana kita berbisnis, gimana kita melestarikan endak itu sendiri, itu banyak banget. Pendidikan semacam apa yang kamu dapatkan di waktu ajang itu? Ya, pendidikannya tuh ya kayak Edukasi. iya edukasinya tuh tata cara tata krama kita juga kan, sopan santun seperti itu pada Etika dasarnya, ya. etika. Terus lebih ke endek memang, cuman ada pendidikan edukasi secara umum juga gitu. Ini weight kamu tinggi banget ya, berapa Iya, sih tingginya? berapa? 168, 170. Masih usia 16. Makannya apa, steak kali ya? Stick maksudnya stick golf gitu kan ya. Enggak lah ya. Jadi memang apa namanya, memang kalau misalnya mengikuti kompetisi-kompetisi seperti itu memang harusnya ada niat dulu dari Iya, awal ya niat gitu dari ya. diri sendiri. Dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari Iya. pihak manapun. Oke, gitu. tanpa ada paksaan. Tapi latar belakang keluarga gimana? Mendukung nggak sih? Mendukung sekali, karena memang dari kecil Cantika terjun di dunia model tuh orang tua udah ngedukung. Iya. Terus ikut Duta Anda juga orang tua ngedukung, walaupun pemikirannya sama, masih kecil, tapi kalau bapak sendiri itu bilangnya cari pengalaman, namanya cari pengalaman. Kalau nggak dicoba, mana tahu pengalaman. Kalau ikut tahun depan terlalu lama, gimana ya? Kalau saat ini ada peluang dan waktu, kenapa enggak gitu? Kalau bisa pemikirannya. sekarang, Iya. kenapa nunggu nanti gitu. Jangan ngomong nantinya ke aku. Iya, karena dong. kamu sudah Seolah-olah sering aku bilang terlambat. kan. Oke, gitu ya berarti memang dukungan dari keluarga juga, support dari keluarga juga ya. Oke, ini kalau misalnya masuk di apa namanya, Duta Anda, dan sekarang Cantika juga punya bisnis ya, bisnis Anda. Kenapa sih harus Anda? Kalau dari awal Cantika memang suka dan cinta, bisa dibilang cinta sama kain endek, karena dari dulu lomba ataupun ada fashion show itu selalu pakai baju endek, mau itu casual atau gaun dress gitu, dan motif-motifnya yang beragam, warnanya yang keren kan untuk umur secantika. Betul. Jadi suka aja. Terus semenjak ikut Duta Endek diajarin gimana caranya bisnis walaupun masih umur segini. Semakin ya kan. lebih mencintai endak Iya, gitu. karena Apa yang kamu ketahui tentang endak sih? Kayak juri aja kita ya, Iya bener judges kamu gitu tuh ya. ya, aduh ya ampun. endek itu dibuatnya nenun dengan alat tenun, Tanpa bukan mesin, mesin. ya. Oke. ATBM Itu yang ya. harus di ATBM. caps lock, karena banyak orang berpikirnya endek itu kan bisa aja buatnya yang kayak ngeprint gitu kan, atau emang nggak bisa dengan cara biasa. Oh enggak, endek asli itu adalah tenunan yang dibuat dengan alat tenun, bukan mesin. Iya. Oke, baik. Bangga ya? Bangga Bangga banget. banget. Kamu tahu kan beberapa kita terdiri dari 8 kabupaten, 1 kota madya ini memiliki ciri khas tersendiri tentang endak Endaknya ini. masing-masing, ini ya. Kamu punya pengetahuan nggak sih tentang endak dari tiap-tiap kabupaten ini sendiri yang harus dimunculkan ke permukaan seperti itu, yang kita tahu beberapa waktu lalu mungkin rang-rang dari Klungkung. Dari Klungkung Nah, gitu ya, seperti itu. Kamu tahu nggak sih itu? Kalau endek itu kan sebenarnya kalau dibilang aslinya itu dari Klungkung dan Karangasem gitu kan. Tapi kalau di Denpasar sendiri itu motifnya yang berbeda. Motifnya itu berbeda dari yang Klungkung ataupun Karangasem. Dan gimana ya, kan Nusa Penida juga ada dong ya, Nusa Penida gitu. Kalau itu masih mencangkup Bali, dari wilayah manapun itu, kabupaten manapun itu, ada baiknya kita gabungin, kita jadiin satu. Itu tuh tujuannya untuk ningkatin nama Bali juga kan, meningkatkan perekonomian juga ya, bisa juga, dikatakan iya. demikian ya. Ini keren loh. Ini desain kamu sendiri nggak sih? sendiri nih. Atau Kalau yang milihin kainnya itu Bapak, karena tahu kain-kain gitu. Kalau model atau model dari bajunya itu ya Cantika sendiri? Iya. kayak enak aja, kayak dipakai formal bisa, kayak Iya, formal betul. bisa. Sesuai dengan usianya ya? Bikin. Enggak, sesuai dengan usianya maksudnya. Iya benar. Jadi memang kalau misalnya kita berpakaian apapun itu ya, apalagi endak gitu ya, harus memang disesuaikan dengan usia Iya, gitu kan. Jadi supaya kan nanti usia yang masih muda gitu ya, dengan salah pemakaian Iya. dan juga kalau motif sih oke-oke aja ya, Warna dengan juga. warna, model itu
Jadi bisa kita kelihatannya dari umur 15 tahun misalnya, jadi kelihatan kayak 25 kan nggak lucu Iya, ya bener-bener. gitu kan. Oke. Jadi memang disesuaikan. Kayak saya hari ini kan terlihat lebih muda daripada Cantika. Lebih muda daripada usia bajunya ya. Oke, jadi memang kalau misalnya karakter dari masing-masing daerah kita di Bali itu memang berbeda ya motif-motif andanya. Tapi kalau misalnya kita gabungkan gitu ya, ini Oke. anda lah, anda itu dari Bali gitu kan ya. Jadi memang punya nilai tersendiri gitu di mata Indonesia seperti itu. Nah, kalau Cantika melihat sendiri ini, apa namanya anak-anak muda seusia Cantika. itu gimana sih sekarang mengenai penggunaan andanya? Mereka masih excited atau enggak sih seperti itu? Kalau Cantika ngelihat dari lingkungan sekitar, itu excited itu ya saat sekolah aja kan, karena sekolah itu masih pakai endak seragam gitu kan. Cuman kalau untuk penggunaan sehari-hari atau acara tertentu itu jarang memang terlihat. Oke. Dan itu yang membuat Cantika jengah bahwa oh dengan Cantika pakai endak dengan model seperti ini yang bisa dipakai casual dan formal itu bisa menarik perhatian lingkungan sekitar, dan bahkan ada yang nanyain itu endaknya buat di mana? Ih modelnya bagus, ih kok bagus gini. Jadi bisa dibilang merubah pola pikir masyarakat ya, apalagi umur-umur segini Iya, kan misalnya anak pemikirannya muda ya. kain endek tuh bukannya kain zaman dulu ya yang dipakai untuk acara-acara fashion tertentu. gitu ya, Kok oke. enggak, sekarang itu udah berubah dengan motifnya, dengan warnanya bisa diganti, dibuat Di-combine iya gitu. Sedemikian rupa. dimodif jadinya Dimodif. keren gitu untuk umur segini. Oke, ada juga image masyarakat yang mengatakan, aduh enggak kalau sudah ada aslinya itu Maharani. Mahal. Aduh, bahasa apa Maharani? Mahal gitu Mahal ya. bahasa gaulnya Bahasa gaulnya Cantika Cantika, tadi ya, ya. sebelum kita Benar. sebelum kita on air ya. Jadi itu persepsinya bener gak Nah sih? itu dia yang akan kita tanyakan sama Cantika selaku seorang pengusaha muda di Iya, sini ya. betul. Cantika, kita rehat sejenak ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di seputar Bali Pagi akhir Akhir pekan. pekan. Masih dengan adik Cantika di sini. Cantika. Udah cantik. Seneng banget loh nyebutin namanya Cantika gitu ya. Aduh, sesuai Kalau banget sama anak orangnya. ibu, Ayu gitu ya. Males deh kalau udah deh bully aja terus Ini ya. Apa? usianya masih muda, pernah ikut apa ya? Kompetisi kompetisi, untuk ajang-ajang menjadi duta ya, duta Anda loh ya. Ibu pernah kan ikut duta dulu? Pernah. Kulit terindah, Apa itu? miskin. Kan? Kalau aku tuh ikut yang itu dulu. Oh ya. Skala di skala tapi. Bukan. Ada. Nih, Ada. dapat predikat juga. Apa itu? Misunderstanding ya. Oke. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan Puas dengan Anda, Cantika ya. gitu Oke, baik. Cantika ini kan duta Endek Denpasar ya, duta Endek Denpasar, pengusaha juga gitu ya. Tahu banyak ya, mendapatkan edukasi juga tentang Anda gitu kan ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan kalau misalnya anak muda sekarang itu masih minim sekali loh, apa namanya, excitednya mereka menggunakan Oke, yang Anda jadi gitu pertanyaan kan ya. ini apa yang membuat mereka Iya, kurang kalau meminati setahunnya penggunaan Cantika itu Anda? kenapa sih mereka seperti itu gitu loh? Kurangnya edukasi kah? Atau cuman melihat old fashion gitu? Apa gimana gitu loh? Kain endek itu kan udah lama banget ya menjadi ciri khas Bali, dan itu tuh menjadi ciri khas kain tradisional dan kuno. Dan hanya dipergunakan pada saat-saat Dianggap tertentu. Tertentu, kuno, iya dianggap ya. kuno karena orang-orang tua, terus identik dengan orang upacara adat itu kan pemikirannya bisa cuma untuk common, dan itu pun udah orang-orang tua aja yang make gitu kan. Oke. Cuman di sini Cantika pribadi sebagai generasi muda dan sebagai duta Anda, Cantika karena Cantika pribadi sendiri suka pakai endek, jadi Cantika berusaha untuk ngajak semua orang-orang di lingkungan Cantika, Orang-orang terdekat iya dulu. orang terdekat Iya. dulu, ini Anda keren loh dipakai baju casual ataupun formal atau informal gitu. Kenapa nggak coba aja buat gitu? Coba gimana ya pemikirannya? Kalau dibilang kuno, kenapa
Cantika pede make gitu. Iya. Kenapa Cantika pribadi pede dan ini emang ini kelihatan kuno ya gitu sih pemikirannya. Jadi berusaha untuk merubah mindset orang-orang sekitar biar nggak Padahal dipikir mereka nggak tahu ya, semakin kunonya Anda itu semakin Semakin- mahal. iya. Ini dia, ini masyarakat terhadap endek itu agak mahal, seperti itu. Bagaimana Cantika mengedukasi mereka? Jangan dilihat mahalnya kah atau apanya? Kan nggak enggak doang ya, banyak barang yang harganya mahal tapi kualitasnya gimana? Bagus dong gitu. Enda juga gitu mahal tapi kualitasnya bagus, penenunannya apik, bahasa barunya apik gimana, rapi ya. Rapi tenunannya, terus motifnya bagus, warnanya bagus. Ya wajar dong mahal gitu, tapi itu memang kualitasnya dijamin gitu. Daripada yang murah tapi hasil cetakan print itu ya nggak bagus juga. Nah, sebagai seorang pengusaha muda ini dari pengusaha endek, Bi. Nah, apa yang akan Cantika lakukan untuk agar ayo dong generasi muda juga mencintai yang namanya Endek gitu ya, ini. kain asli Khas tradisional Bali, kita ya. loh itu gitu. Ya itu yang tadi kan Cantika udah buat beberapa baju kayak gini, terus Ini desain sendiri. Desain sendiri. Cantika juga mendesain. cuma gambar ya Gambar-gambar. ya, terus nanti yang jarit kan ke tukang jarit, Oke, ngambilin kain iya. juga orang tua gitu karena biar tahu kan pas Cantika pakai baju ini, terus kalau lomba-lomba fashion itu kan baju tema casual dan dress itu kan dress endek itu keren banget gitu. Jadi pemikirannya walaupun nggak bisa dipakai ke acara-acara tertentu dress itu, tapi itu keren loh endeknya gitu. Dan kalau dari Cantika pribadi, karena Cantika udah buka usaha jual taranda Bali, tas ransel endek Bali. Nah, Iya, jadi dari sana Cantika berusaha untuk lihat tasnya, keren kan isi endek gitu. Jadi endek tuh nggak kuno, dari gimana ya, mengaplikasikan endek di setiap harinya dengan cara dengan cara apa Oke. ya? Berarti Anda itu nggak cuma dibuat baju aja, ya? Nggak buat hanya Tidak kain hanya aja. kain Oke, common buat aja common gitu. aja. Ternyata meluas lagi, ya. Anda itu juga bisa dipakai untuk tas, ya kan? Untuk aksesoris Iya, benar. juga bisa. Kemudian gitu, aku padahal. juga pernah mengunjungi pengusaha muda. Dia pakai apa ya, yang sendal wedges ya namanya. Wedges, ya? iya, wedges itu oke. juga ada ya, sandal-sandal Iya, itu ada. juga dari Anda gitu. Jadi Anda itu juga sekarang tidak hanya untuk sebagai kita pakai baju aja gitu ya, pakai dress, pakai apa, tapi ternyata juga meluas gitu loh. Jadi anak-anak muda sekarang juga harusnya sih sudah Kreativitasnya juga, Iya, sudah sangat ini luar ya, biasa gitu sekali kan. ya, termasuk juga Cantika ini sendiri ya, Betul. sudah melebarkan penggunaan endek, Endek. tidak hanya untuk Pakaian apa saja. yang dipakai di sini, tetapi aksesoris juga. Iya. Aksesoris apa saja sih yang sudah dibuat oleh Cantika? Kalau Cantika pribadi, karena usahanya khusus untuk tas tote bag, bukan tote bag sih, tas ransel Ransel, gitu, ah. tapi Tas isi endek. ransel? Iya, tas ransel tapi isi Bawa nggak endek. sih? Bawa. bawa, Contohnya ya, boleh ntar ada ya, contohnya. bisa Nanti contohnya kita ya. liatin ya. Kalau yang lainnya itu sempat Cantika lihat kayak bandana. Oh, bandana. Oke. Tapi dari kain endek. Terus anting ditutupin endek tapi rapi gitu tutupannya. Oke. Terus yang Kak tadi bilang wedges, Iya. heels Wedges, itu kan iya. di bagian ininya gelang bisa, pouch yang dompet kecil itu banyak banget kan sekarang. Banyak banget itu pouch sekarang ada. loh. Ada. Namanya apa? Pouch. Pouch ya Pouch. dompet. Tolong ya Pak Pouch. Oke, ntar tak beliin ya. Makasih. Jadi itu tuh juga sudah banyak, dan bahkan itu pouchnya juga sekarang sudah kalau kita lihat lagi undangan-undangan nih gitu kan ya, atau suatu acara-acara gitu, mereka tuh sudah pakai pouchnya loh, Oh, sudah gitu. pegang, jadi dengan bangga gitu memegang apa yang dibuat dari kain tradisional kita. Oke, kalau di rumah tuh pouch buat tanaman di bawah. Itu pot saya. Oh, itu. Nggak usah bikin emosi pagi-pagi ya Pak ya. Itu pouch. Jadi banyak hal gitu ya. Jadi yang bisa dikreasikan dengan Ya, enggak ya. sebenarnya sih gitu. Oke. Jadi tergantung kreatif orang masing-masing aja. asik loh sebenarnya ya kalau kita memang sudah Dari mana sih dapat ide? ide, Nah, itu gitu. Cantika. Jadi waktu itu di Duta Angkutan Pasar waktu seleksinya ada tes gambar. Nah tes gambar itu kita disuruh gambar apa aja inovasi-inovasi yang bisa merubah mindset orang-orang bahwa Anda itu bukan untuk common aja gitu kan. Inovasi-inovasi barang apapun itu
dari Enda gitu. Nah waktu itu Cantika maunya gambar baju gitu kan, cuman kayak terlalu mainstream banget kan. Iya. Karena itu juga masuk nilai, jadi apa ya bikin beda ya gitu. Kalau tas kan jarang ya gitu, jadi Cantika buat tas ransel isi motif Enda gitu. Dan ternyata dari awal Cantika mulai tas gambar itu berpikir kenapa nggak jadiin bisnis aja ya. Maksudnya ini tuh memang jarang Cantika temuin, karena ransel tuh kan biasa aja ya, dari kulit, dari tas biasa. Jarang kan ada ransel yang motif Enda gitu. Buat aja deh coba. Jadi habis grand final Duta Endak itu coba buat, coba jual, tawarin ke beberapa teman, akhirnya ya. Responnya? Responnya oke. Oke, karena pemikirannya, kok tuh keren nih tas ransel isi Enda gitu. Biasanya nggak pernah gitu. Cantika Berapa sih pribadi di harga jualnya? Wah, Iya, jadi menarik itu ya. karena ada Endanya itu jadi gimana, mahal atau? enggak, harganya 125. Oh, Iya. oke, masih bisa Dan itu terjangkau ukuran ya. normal. Ukuran normal. Buat anak sekolahan. Iya, untuk sekolah, untuk jalan-jalan santai juga gitu. Asik. Karena memang Iya. Cantika pilih warna, model dan motif itu memang untuk fleksibel, jadi bisa dipakai ke acara apa aja gitu. Kan mau santai, mau sekolah gitu, nggak terpatok ke sekolah. Oke, nanti kita lihat ya banget. sampelnya Kayak apa dari sih? karya dari seorang Cantika ya. Siapa tahu nanti kalau misalnya aku pakai bisa 17 tahun. Yo, 17 tahun usia tasnya. Aduh, pemirsa yang kemana-mana kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Seputar Bali Pagi, akhir pekan. Oke, ini tadi Karang mau masukin kepalanya di situ Pak? Enggak. Bisa. Kalau buat sekolah bisa. Oh, sekolah bisa. Hangout bisa. Hangout bisa. Hangout ke mall gitu bawa rantang 3 cukup kali ya. Tawa. Oh, mau buat rantang 3 gitu kan ya. Siapa tahu lapar gitu Enggak, kan. biar nggak beli ngirit. Di parkiran. Dasar. Oke, jadi bentuknya seperti ini ya kalau ransel yang keren, dibuat ya oleh keren Cantika ya. Ini banget. bagus banget loh. Ini bahannya dari Iya. velvet dan ada Modif- modifikasi endeknya. Ada Oke. 2 modif. Nah, ini kalau Keren. berbicara tentang pemeliharaan endak nih. Cantika tahu nggak sih gimana caranya memelihara endak gitu? Ibu-ibu. Mak-mak nih biasanya ya. Kan banyak banget kan ya, ibu-ibu ngeluh tuh Endaknya endak tuh luntur susah loh. gitu ya. Iya. Kalau endak yang asli ATBM itu dia dicelupin dalam ember isi air, terus deterjennya dikit aja. Tapi kalau mau lebih aman nggak usah pakai deterjen, nggak apa-apa. Oh enggak boleh pakai deterjen. Karena ya aku dengar dia nih bisa sabun luntur mandi gitu. ya dipakai ya. Boleh nggak sih? Iya, Enggak Luntur ya? jadi ya. Oh, luntur ya. Nggak luntur sih, lebih ngamin gitu loh. Gimana ya bilangnya? ngamin Kayak ya. kecampur warnanya. Oke, ngamin. Luntur Kayak ya, benar kecampur, ngamin ya. kecampur gitu warnanya. Oke, ya lanjut deh. Iya, jadi dicelupin, terus nanti pas mau ngeringinnya itu jangan diperes gitu, nanti dia malah kusut pas keringnya. Jadi kalau mau ngilangin air itu kayak tekan-tekan tanpa Tekan-tekan aja ngelecehin, gitu. terus langsung keringin gitu. Oh, biar lebih aman, nyucinya langsung aja di tempat jemuran. Oh enggak lah. enggak ya? Oh itu ya caranya ya. jadi gitu ya. Oke, jadi ada edukasi juga. di Ah, sini benar. ya. Jadi salah aja. Sebaiknya memang nggak usah pakai sabun mandi gitu ya. Kalau ngamin nanti pakai sabun mandi. ngamin ya, nggak boleh ya. Nggak boleh, jadi Itu trik-triknya Betul. untuk pemeliharaan Supaya dari lebih endaknya. awet, ya. Nah, ini sebagai seorang pengusaha muda nih tentunya marketingnya juga luar biasa sekali ya. Nah, ini penjualannya kemana aja sih yang paling jauh nih? Sasarannya itu masih di Denpasar dulu. Di Denpasar dulu. Karena Cantika juga masih sekolah, jadi nggak bisa kan kalau misalnya COD atau gimana gitu kan ribet juga kalau pakai JNE atau apa. Jadi masih sasaran di Denpasar dan orang-orang sekitar, Oke. terutama anak-anak seumuran Cantika sih. Karena ini kan sasarannya sebenarnya lebih ke anak SMA karena ini tas ransel. Karena anak kuliah itu kan lebih milih pakai tote bag gitu kan, Iya. tas yang gini. Tapi anak kecil juga sasaran Cantika sih yang kayak SD, SMP. Oke, masih bisa pakai loh ini, aman. Oke. Ini selling point juga nih. Betul. Nah, ini juga dengan kemajuan teknologi informasi juga Cantika Dipakai mempergunakan ya. juga nggak Iya. sih untuk pemasarannya? Iya, pasti Cantika online di Instagram. Punya Instagramnya apa? Caranya apa? Tarandek_Bali. Tarandek Tarandek Taranda. Tarandek _Bali. underscore Iya. Bali. Tarandek underscore Bali. Oke. Oke, Itu. sebentar aku invite ya. Nanti di invite ya. Oke, langsung. Cantika pakai online terus
nge-share ke grup-grup juga. Oke, baik. Baik, Cantika sebagai seorang pengusaha muda, ini tentunya banyak sekali anak-anak seusia Cantika juga ingin menjadi seorang pengusaha. Nah, ada tips nggak sih untuk mereka yang ingin memulai menjadi seorang pengusaha muda? Bukan hanya di Ndek ya, tetapi mungkin di apa aja bidang gitu yang lain. ya. Silakan. Kalau Cantika pribadi nggak terlalu memahami karena baru juga kan. Mungkin lebih secara umumnya itu harus dari niat sendiri. Niat dari diri sendiri untuk berbisnis karena nggak semua orang suka dan bisa berbisnis kan. Niat dari diri sendiri berbisnis, terus harus matang-matang pikirin itu barangnya mau yang dijadiin Passion bisnis itu juga apa. mempengaruhi nggak? Kalau Maksudnya? Cantika pribadi mempengaruhi. Oke. Karena Cantika suka ndek Iya, ya. kalau Cantika pribadi mempengaruhi. Jadi walaupun bukan passionnya di sana, apa salahnya untuk nyoba sih Nyoba, gitu kan? oke. Karena bisnis tuh nggak salah gitu. Kita mulai di dunia baru, dapat penghasilan, apalagi di umur segini. Terus jangan takut sama risiko. Oke. Karena Cantika sempet yang kayak nawarin beberapa kali, tapi sedikit aja responnya itu resiko namanya. Tapi ya namanya berbisnis memang seperti Iya itu. bener, nggak pasti lancar-lancar aja ya, beloknya nggak juga mungkin. pasti Iya, ada gitu ya. Jadi pokoknya jangan takut untuk memulai sesuatu, apalagi berbisnis, apalagi Oke. berwirausaha ya kan. Jangan Smart banget dipikirin, ya. jangan dipikirin apa namanya jelek-jeleknya dulu Iya. gitu ya. Pokoknya positive thinking aja jalanin gitu kan ya. Oke, Wah, mudah-mudahan ini asik. perbincangan yang sangat luar biasa sekali dengan seorang anak Bali yang Betul. masih muda, cantik, prestasinya luar biasa, Luar biasa, smart betul. banget Betul. ini ya. Bisa Semoga- menjadi influence bagi mereka Betul. yang ingin memulai menjadi seorang pengusaha. Cantika, terima kasih, sukses kasih, untuk usahanya ya. Usahanya, jangan lupa ya selesaikan sekolahnya dengan baik, Ya, bisnisnya itu juga dia. lancar Oh, gitu kan. Jangan lupa juga untuk kita ya endorse ya. nanti ya. Iya, belum apa-apa sih Bapak Terima udah mau kasih, di. Terima Cantika. kasih banyak Cantika luar biasa. Nanti kapan-kapan kita undang lagi untuk Iya, ngobrol terima lagi ya. Oke. kasih banyak.